Yo sana, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri Syafoni, suami saya Riki, dan dan kami kami Pasutri Pasutri Touring. Touring. Pasutri Touring. Oke, jadi di video sebelumnya berakhir dengan kejadian kami nyemplung di laut di Ya, apa? Nuca Nuca Molas. Nuca Molas. Nah, dan memang di-cut di sampai sana sampai kejadian itu. Dan ya, di video ini kita lanjutkan videonya, ceritanya seperti apa setelah nyemplung itu bagaimana. Tapi ya memang ini jadinya eh benar-benar apa ya, musibah banget bagi kami dan jujur mempengaruhi perjalanan kami. Jadi ya udah nonton aja deh. Ya. Ya. Bapak, please be careful. Handphone lupa. Ya, dan kita tenggelam. Dari handphone apa? Lupa masukin handphone. Hidup sih. Oke, bad news, berita buruk. Jadi barusan yang kita punya, kan kita mau mampir dulu di satu sisi pantai Nuka Molas ini, dan turunnya tetap pakai rakit yang tadi. Dan tiba-tiba rakit yang kami tumpangi berdua terbalik. Handphone saya tidak waterproof, langsung mati. Handphone Moni masih hidup tapi langsung disuruh matiin dulu. Jadi tunggu kering baru nanti kita coba hidupin lagi. Dan yang terburuk adalah kacamata saya hilang. Jatuh di laut. Sudah dicoba cari nggak ketemu. Stres sekarang. Masalahnya saya nggak bisa riding kalau nggak pakai kacamata. Bisa sih, cuman jadinya kayak ini mata udah sipit jadi makin sipit. Bang, tetap Ya. disuruh ini bayar dulu administrasi, walaupun nggak masuk ke dalam. Hah? Ya ampun. Gitu. Iya, karena jatuhnya udah masuk ke pulau ini. Anjing. Nantilah nanti bilang. Nanti kayaknya yang urus. Thank you ya. Oke, sama-sama. Ya begitulah. Maka pengelola pulau ini peduli tetap kami disuruh bayar walaupun kami nggak masuk ke mercusuarnya, cuman sampai sini doang. Itu pun kayak kalau bisa balik ke kapal deh kita sekarang. Nah ya udahlah. Oh ya, GoPro juga tadi nggak tahu, mungkin tadi tutupnya agak kurang pas. Jadi tadi begitu jatuh itu dalam posisi hidup. 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 Hidup Nah. terus dimatiin. Hidup lagi.
dicoba matiin lagi, hidup lagi gitu. Terus akhirnya dibiarin aja hidup terus. Terus pas dimatiin, baru Baru mau. mati. Terus Tapi habis sekarang itu kita keluarin cabut baterainya. langsung cabut baterai. Udah lah ya. Kacamata sih saya yakin nggak akan bisa ketemu, tapi kalau memang bisa ketemu, cuman mujizat Tuhan yang bisa bikin ketemu. Berdoa aja sih, semoga ketemu gitu. Tapi kalau enggak ya satu-satunya cara balik dulu ke Bajo, bikin lagi kacamata di sana, baru lanjut jalan. Karena nggak mungkin saya lanjut ke Larantuka. Dan kalaupun bikin kacamata nanti di Ruteng dia apa, kayaknya akan jadi lebih mahal ya. Karena Iya. pusatnya kan semua di Bajo. Betul. Ya begitulah. Jadi dari tadi kacamata udah coba dicari, nggak ketemu-ketemu. Karena memang gelombangnya juga lagi tinggi dan pas posisi pasirnya itu, pantainya itu bukan yang landai tapi yang langsung jatuh begitu. Jadi kemungkinan kalaupun jatuh begitu pasirnya itu udah nimbun si kacamata. Terus nih lihat aja nih kamera lensa apa sih? Lensa ini aja udah berembun nih. Di sini juga lensa kamera depannya juga udah berembun. Jadi kemungkinan ini memang udah total masuk air laut lagi. So bingung juga nih karena semua apa segala macam itu di sini. Bingung lah sekarang. Ya itu yang grup kita tadi si Alvin, Joanna sama Alejandro udah lanjut. Mereka ya nggak mungkin dong, mereka nggak boleh ke ini kan, ya, biarin mereka ke mercusuarnya, ke lighthouse-nya. Sementara saya cuma bisa di sini terdiam meratapi nasib. Anjay. Ba'alaikum. Foni juga tadi masuk air. Dia nggak tahu, ya, nggak ketemu. Ya susah lah mau ketemu, bagaimana? Udah gimana? Udah, saya naik ke atas. Bagus, Lumayan, cuman anginnya kenceng banget di kenceng atas banget, ya. jadi nggak berani nerbangin drone. Ah, Soalnya kan drone saya kecil ya. iya. Ya di sini aja nih, Oma pasti oleng kan. Iya. No luck at all. I'm more worried about my phone actually than my glasses. Yeah? Because everything is there and it's it's easy to switch phone if the old phone is working right. Yeah. But But this, maybe if you are lucky enough, and if it's only the battery that did short circuit, and maybe still the USB port is working. let's hope so. Let's but, see, because but maybe I'm just gonna let it dry for 1 or 2 days. No, that's for sure. That's the minimum thing. Yeah. In rice, if you can. This is what they say, no? In rice. It's the typical Google. But I'm more worried about like when we land on homestay and then when we go back to the mainland, we're still gonna use the same raft, right? And my laptop is over there and it's Laptop can't fit the. I mean, we know that if we only one person is more stable because Yeah, I don't understand why the old man told my wife to come at the same rest, so it's 3 people at the same. I was, are you sure? And then, I mean, it could, I it could already- have happened anyway. Who knows? Yeah. Maybe it would have happened anyway because of the waves were at least strong. Yeah. you don't put all eggs in one basket. That's You know what I mean? Yeah. Yeah. That's But how is you can drive without your glasses? Maybe I still can, but it's like with a very low speed. So maybe tomorrow I'll go directly back to Labuan Bajo. Try to buy new glasses. I'm not sure if Ruteng is gonna be, or maybe there is, but I think they're still gonna take it from Bajo and everything, right? Yeah, I think Lebajo seems to be the most. Yeah, reliable. in Flores Island, yeah. Terima kasih. So yeah. You guys also want some coconuts?
Oh, mau turun ya. So, sana akhirnya kami sampai juga di penginapan, bukan penginapan juga sih tempatnya. Jadi memang di Nuka Molas ini ada homestay-nya, tapi katanya mahal. Tapi kami nggak cek sih tadi. Cuman kebanyakan orang nginapnya di rumah-rumah warga. Jadi ini kami, hai. Malvin. Nah, kita di Bapak siapa, Pak? Bapak Jafar. Di rumah Bapak Jafar. Nah, kamarnya seperti ini. Nah, bisa dilihat kurang lebih. Ya, dia emang rumah warga. Kita pokoknya intinya tinggal di rumah warga. How about it? Oh, nice. Working. What is your shower experience without shower? Amazing. I was hitting so hard that Oh. smell better, no? Oke. So ya, bentar lagi kita mau makan malam. Ya, semoga saya bisa menghilangkan kekesalan saya. Handphone masih belum bisa nyala. Handphone Pony juga mati hidup dari tadi. Jadi belum tahu nih apakah kalau misalnya dua-duanya handphonenya mati, PT keluar alias uang duit keluar lagi. Semoga tidak. Dan ini kayaknya kami memutuskan untuk dari sini besok kami balik lagi dulu ke Labuan Bajo. Untuk saya harus beli kacamata minimal ya, beli aja yang murah-murah dulu, yang penting bisa ngelihat jauh. Nggak usah beli yang lengkap-lengkap karena saya sebenarnya minus, plus dan silindris. Nah, besok di Labuan Bajo cari yang mana yang bisa langsung bisa tersedia aja, yang cepat aja. Habis itu baru lanjut perjalanan dan berharap handphone bisa diselamatkan. Kalau enggak, terpaksa beli handphone lagi. Dulu waktu ke Borneo juga begitu, handphone jatuh, kelindes. Ya itu kebodohan sendiri lah. Kalau ini dibilang accident, sebenarnya ada kesalahan dari orang buatnya juga tadi, tapi ya udahlah ya gitu. So, ya udahlah, bentar lagi mau makan malam. Ya. Oke. Gimana? Please, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ini nasi pakai campur beras merah, pakai indomie kuah, ada ikan goreng, mantap. Oh, ada sambal chili. Nice. Oke. Mari makan. Apa? Selamat. Selamat makan. Selamat pagi. Dan ini kita mau kita mau lihat penyembelihan kurban, tapi barusan sapinya mengamuk. Tadi kita sudah sarapan di tempat kita menginap di rumah Pak Jafar itu. Dan sekarang nih sama Alvin, ada Joanna sama Alejandro juga. Joanna sama Alejandro agak takut ngelihatnya. Mereka ngeri-ngeri sedap lihat penyembelihannya. Oke, Alejandro sudah give up. Dia kabur duluan. Satu, dua, tiga. Tengah sana. Oke. Saya juga nggak mau lihat bagian penyembelihannya. So, mari kita skip saja. Alejandro already leaving? Okay. Yeah.
me too don't have a heart to watch it on the flash. So yeah. Oke, kita meninggalkan Nuca Molas dan akan kembali ke apa namanya, Flores. Dibilang menyesal ke sini tidak, dibilang tidak sedikit menyesal karena ya handphone masih ya belum berani hidupin, GoPro sedikit bermasalah, kayaknya bocor juga airnya sedikit, dan kacamata saya tidak ditemukan, jadi saya tidak bisa melihat apa-apa. Dan kita akan tetap kembali nyebrang pakai ini. So ya, begitulah. A few moments later. Oke. Jadi tadi kita sudah balik ke Pak Blasius ngambil barang, terus balik lagi istirahat sebentar di Romana sama Joanna, sama Alejandro, sama Alvin. Dan kita sudah putuskan kita akan balik ke Labuan Bajo, tapi kita akan bareng sama mereka dulu mampir ke Desa Todo. Jadi kita mau ke Todo sekarang. Let's go. Ya. Dan perjalanan pun dimulai. Karena saat ini masih terang, masih nggak terlalu jadi masalah buat Koriki. Meskipun yang terlihat semuanya blur. Oh ya, karena kami berdua nggak punya handphone saat ini, jadi kami juga nggak bisa akses Google Maps. Jadinya kami hanya ngikut aja panduan dari Alvin yang riding di depan. Kalau kemarin jalur menuju Desa Denge dari arah Lembor via Nangalili, jalannya bisa dibilang relatif mulus, hanya di beberapa bagian aja yang rusak parah. Nah, jalur dari Desa Denge menuju ke Desa Todo ini kayaknya malah kebalikannya, relatif rusak dan hanya di beberapa bagian aja yang mulus. Nah, di ruas jalan yang ini kami sudah sangat gembira dan lega. Karena tiba-tiba, yeay, jalanannya mulus. Tapi ternyata baru aja dibilangin, langsung rusak lagi. Nah, meninggalkan Kecamatan Satar Mese Barat dan masuk ke Kecamatan Satar Mese, jalanannya sudah relatif lebih baik dan mulus. Ya. Halo. Sekarang kemana? Mau ke Werebo. Oh, baru mau naik Orobo. Iya. Nginap di Pak Blasius. Di mana? Blasius Monta Homestay. Nginap dulu malam ini. Oh, Udah nggak terkejar kan nanti? nggak tahu nih. Gelap nanti. Oh, tapi ini sejam Bisa. lagi. Sejam. Sejam masih bisa sih. Oh, oke. Paling Ya. ininya nanti gelap ya? Iya. sana. Ada center sih bawah. Oh, oke. Kita mau kemana lanjut? Mau ke Todo. Oh, Todo. Udah, Bu. Iya. Yowes lah. Oke. Hati-hati. Ya. Have a safe trip. Ya, bye.
Nah, yang barusan itu Mas Budi. Sebelumnya udah pernah muncul di video kami saat kami touring ke arah Cisalada. Sebenarnya udah janjian mau riding bareng juga dengan dia di Flores ini. Tapi entah kenapa nggak ketemu, malah ketemunya di sini. Dan akhirnya kami pun sampai di kawasan Desa Adat Todo. Oke, kita udah di dalam ruangan registrasi untuk masuk ke Desa Adat Todonya. Dan untuk fee entrance-nya kalau domestik 80.000 per orang, kalau foreigner itu 100.000 per orang. Dan sebelum kita masuk, kita harus pakai sarung, selendang, ikat kepala buat yang wanita, dan peci buat yang pria. Nih, contohnya seperti ini. Oke, itu ada peci, selendang, dan sarung. Kalau yang untuk wanitanya, tuh ada ikat kepala, ada selendang, dan sarung. Sekarang giliran saya yang pakai. Ya. Let me. Oke, cantik. Ready. Cantik kata ibunya. Aduh. Orang Mongol bilang molas. Molas. Molas Luca molas. Molas Serah, todo. ini tortor. Kalau ini narinya seperti apa? Ya? Kalau menari di sini? Tidak ada. Gerakan. Kalau menarinya di sini tidak sembarang dia. Oh, tidak Oh, sembarang. ya, tidak boleh. Di batai. Iya. Oke, kita semua sudah berpakaian rapi. Kamu orang Todo? Pernah ada perangnya di sini? Ini meriam peninggalan dari Inggris. Juga ada jalan batu yang disusun rapi. Ini peninggalan Asia Yang dari Sumatera Barat, Minangkabau. dari sana. Jadi ini jalan masuknya, tapi bentar lagi kayaknya kita nggak boleh ngerekam dulu sampai kita ini persis sama kayak di Wairebo, harus Harus ke rumah upacaranya adat dulu ya. So ya, bye. Oke, kita udah selesai tadi upacara. Ya, hampir sama sih sama di Wairebo, kita juga nggak kasih lihat ya karena nggak boleh direkam. Intinya gitu, nanti Ya. ada kayak semacam ketua adatnya menyampaikan doa-doa gitu-gitu segala macam, kasih donasi. Ya. Nah, cuman bedanya kalau di sini kita langsung disuguhi kopinya Dan- tadi itu langsung di dalam Betul. di situ di rumah utama. Jadi karena di sini kayaknya memang nggak ada yang nginap kayak rumah tamu yang kayak di Wairebo itu sih. Ini lebih ke wisata ya. Dan ini ya ini jauh lebih tempat wisata karena banyak yang jualan segala macam. Itu belakang kita tuh orang pada sibuk nawar-nawarin. Iya. Dan Agak berbeda sih dengan Wairebo. iya. Oke, ya, tapi ya suasananya kurang lebih seperti ini. Kayak masih kayak gini juga. Nah, mirip-mirip sih. Cuman ya karena mungkin ini karena bisa langsung diakses dari jalan, nggak perlu apa, jadi udah beda. Iya, Vibe-nya udah benar. beda. Vibe-nya benar. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Lanjut perjalanan. Namun kali ini karena HP-nya Alvin lowbat, maka yang bimbing jalan pakai Google Maps adalah Alejandro. Lucu juga ya, kami berdua dan Alvin orang Indonesia. Ridingnya di Indonesia. Tapi yang jadi guide-nya malah orang luar negeri.
Tapi ya itulah namanya perjalanan. Oke, yang ini jalannya sangat amat berbatu dan berkerikil, jadi better saya turun aja. Itunya terbakar apa? Bau si beltnya. Enggak berapa. Jalannya parah banget ya. Kalau berbatu sih masih lumayan oke, tapi ini udah batu, pasir, kerikil. Dan saya harus lepas helm karena tadi udah lumayan pengap, jadi rada sesak napas. Dan ini jalanannya mendaki. Dan ini masih belum kelihatan Koriki di mana. Oh, udah. Thanks God. Balik ke jalan utama. Sudah garis kuning. Yeay. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang kita bisa makan. Oke. Sudah Lanjut siap makan, lagi kita lanjut dengan ke Labuan Bajo, balik lagi dengan mata yang tidak ini, tapi ya udahlah kita jalan. Untung kita punya teman seperjuangan. Ada yang baru lagi nyambung. Kemarin ketemu di Werobo juga. Nah, sekarang barengan Alvin. Bye bye Vin. Dadah. Nah, Alvin lanjut dia mau ke arah Ruteng Bajawa. Oke. Ayo, Akang. Yes, yuk. Yang depan siapa? Serah. Dia bule yang jadi kapten. Kapten bule. Bule. Ya. Let's go. Oke, go.
Meski jalanan yang sekarang sudah mulus, namun karena Ko Ricky nggak pakai kacamata, jadinya dia nggak berani terlalu ngebut. Karena susah ngebedain yang namanya lubang, bayangan, atau cuma aspal yang beda warna. Jadinya beberapa kali kami tertinggal jauh. Hari semakin gelap, Ko Ricky semakin susah untuk lihat kondisi jalan. Kalau Sana lihat cahaya lampunya bergaris 2, nah di mata Ko Ricky itu garis-garisnya lebih banyak dan bikin silau. Ini akibat mata Ko Ricky ada silindrisnya atau disebut juga dengan astigmatism. Yap. Oke, jadi tadi akhirnya perjalanan kita saya sampai di Labuan Bajo, singkat ceritanya. Dan benar-benar selama perjalanan malam ini saya tuh ya dengan nggak ada kacamata nih. Bahkan tadi saya sampai pusing, sampai muntah-muntah berhenti di pinggir jalan karena silindrisnya ini kan pokoknya susah lah untuk ini. Jadi pusing sekali di jalan, tapi untungnya puji Tuhan sampai juga di Labuan Bajo. Ya. Dan ya mungkin bakal stay 2-3 hari di sini, nggak bisa ngapa-ngapain karena handphone apa segala macem. Besok akan coba perbaiki handphone, mudah-mudahan bisa diperbaiki, nggak perlu beli baru. Kalau beli baru kan budget lagi gitu. Sementara budget kita ini sangat tipis. Lalu kacamata juga nggak tahu apa bisa langsung ready apa enggak gitu. Soalnya kan saya butuh silindris. Kalau plusnya oke lah, nggak usah dulu. Yang penting minus sama silindrisnya sama yang fotokromiknya. Karena tadi kan biasanya memang pakai fotokromik, teman yang tadi itu tanpa fotokromiknya siang itu silau sekali, sangat-sangat silau sekali. Mata saya udah makin lelah dia jadinya, makin cepat lelah. Nah mudah-mudahan lah di sini ada yang bisa ready, mungkin siap dalam 1 hari. Kalau harus nunggu order, misal ngambil dari Surabaya atau Jakarta, pasti tunggu lagi beberapa hari kan. Nggak mungkin nunggu selama itu. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, budget akan semakin bengkak. Tapi kalau paksain saya harus riding tanpa kacamata, kayaknya nggak memungkinkan. Nah, nggak tahu lah apa maksud Tuhan dalam musibah kali ini. Tapi ya itulah pokoknya untuk hari ini. Kali ini videonya ya udah kita tutup aja sampai di sini. Saya juga nggak tahu ini apakah perjalanan dari pertama sampai Werebo sampai Nongkamulas sampai ke sini itu jadi satu video atau enggak, udah nggak ngerti karena kemarin juga nggak ada closing video sama sekali. Lihat aja lah nanti. Iya. Ya terlalu banyak yang terjadi. Iya. Oh ya. Kita mau thank you juga ya buat teman-teman kita yang yang tadi Rian sama Danen, habis itu Alejandro sama Joanna, Alvin juga tadi, tapi kita udah pisah sama Alvin tadi kan. Mereka sangat benar-benar mereka nungguin, bahkan ketika saya bilang tolong jangan cepat-cepat karena saya nggak bisa terlalu cepat, dan mereka itu ya setia ngawal di depan, ngedulin kita supaya ini, tapi dengan slow, karena padahal mereka, saya tahu mereka pasti udah letih pengen sekali. cepat sampai juga. Ya, tapi karena menimbang kami, jadi mereka pun akhirnya pelan-pelan gitu. Ya, thank you guys, thank you God guys. bless you. Ya, itulah.
Oke. So ya Sekarang kita kayaknya juga mau istirahat. udah capek banget. Saya juga lelah sekali karena gara-gara muntah-muntah Iya. tadi. So ya videonya kita tutup aja sampai di sini. Sampai ketemu Sampai di jumpa di video video-video berikutnya masih bersama kami Pasutri Torin. Bye-bye.